selamat sore rekan Sosek Mania di seluruh Indonesia, terutama yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya. Masih jumpa lagi dengan saya di podcast kita hari ini bersama host kesayangan Anda, Tania Situmorang. Di mana lagi kalau bukan di acara kesayangan kita yaitu Sosek Podcast. Nah, sesuai dengan tema yang diangkat oleh Sosek Podcast adalah Bridging Technologies Toward Modern, Smart and Precision Agriculture. Nah, kali ini kita punya topik bahasan yang gak kalah smartnya dengan topik-topik bahasan kita sebelumnya. Apa itu? Yaitu jadi petani cuan bebas hambatan. Ya guys ya. Nah, sekarang kan lagi ngetren tuh ya kalimat ya guys ya gitu ya. Nah, karena topik kita ini sudah kekinian ya, gak afdol dong kalau kita juga gak mengundang narasumber yang juga kekinian juga nih. Nah, tadi mungkin udah lihat di awal ya ringkasan dari kurikulum vitae beliau, tapi gak afdol nih kalau saya nggak perkenalkan secara langsung. Kita sapa langsung ya narasumber kita yang cantik berikut ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore semua. Apa kabar nih Bu? Baik ya. Sehat nih. Kayaknya Ibu seger banget nih hari ini ya Bu ya. Terima kasih. Jadi boleh Bu bagi misalnya Sosek Mania nih di seluruh Indonesia yang belum kenal, apalagi misalnya mahasiswa nih Bu, khususnya mahasiswa Sosek Unsut nih yang belum kenal dengan Ibu, boleh dong Bu kenalin dikit Bu. Ibu ini siapa sih gitu Bu? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam untuk anak-anak muda, terutama calon-calon sarjana pertanian seluruh Indonesia tentunya yang sedang nonton ya. Ibu kebetulan adalah salah satu dosen Fakultas Pertanian Unsut yang ada di Prodi Agribisnis. Kalau cerita Ibu nih, Ibu baru saja purna, tapi kok ada kesempatan untuk wawancara seperti ini. Terima kasih sekali. Ini menjadikan Ibu tambah semangat ya melihat dosen-dosen mudanya begitu maju, begitu modern untuk di Unsut ya terutama. Jadi nanti daftarlah ke sini supaya menjadi benar-benar apa yang kita harapkan tadi, profil lulusan yang cuan tadi. Cuan ya. Petani cuan. Iya guys cuan. Ya. Iya. Oke. Jadi Ibu ini adalah dosen juga gitu, tapi sudah purna ya tahun ini ya Bu ya, baru beberapa bulan yang lalu ya. Jadi masih kita pengen belajar juga nih dari senior, dan terima kasih sekali ya Bu bersedia untuk hadir di podcast kita sore hari ini. Ini Bu, kalau bicara tentang kepakaran gitu ya, ini saya ngulik-ngulik Google Scholar-nya Ibu nih gitu ya. Itu tuh ada topik-topik penelitian dan pengabdian Ibu nih, ada analisis kesediaan membayar, willingness to pay, kemudian ada prospek pengembangan agroindustri, kemudian ini masih banyak lagi, ada analisis kepuasan konsumen. Nah, pertanyaan saya nih Bu, sebenarnya keahlian Ibu ini apa sih gitu Bu? Kalau dosen itu punya keahlian spesifik ya. Kalau Ibu kebetulan waktu itu mendapat SK itu emang di waktu itu disesuaikan dengan mungkin skripsi waktu itu. Jadi Ibu mendapat tugas ekonomi pertanian. Jadi di ekonomi pertanian ini luas sekali yang kita bisa pelajari, terutama anak-anak yang baru masuk Fakultas Pertanian. Itu luar biasa sekali. Selama orang masih hidup pasti butuh pangan, butuh sandang, butuh papan, yang itu nggak bisa lepas dari bidang pertanian. Nah, itu kita bicaranya ke sana. Nah, ada dulu jurusan kita namanya juga jurusan ekonomi pertanian, sosial ekonomi pertanian gitu ya Bu. Itu luas sekali yang bisa kita pelajari di situ, baik secara mikro maupun secara makro. Nah, untuk keahlian di sana kita sampaikan ilmu-ilmu bagaimana ilmu ekonomi itu. Kalau kita bicara ekonomi kan bicara tentang permintaan, penawaran ya, bicara tentang selera, harga, biaya, pendapatan yang dikaitkan dengan pertanian. Padahal pertanian secara luas itu banyak sekali dan beragam sekali.
dari mulai pertanian pangan, hortikultura yang terdiri dari tanaman hias, tanaman buah, tanaman obat, itu kan luas sekali, sayuran, ada juga itu masuk perkebunan luas sekali, tebu, pisang dan teh dan lain-lain, dan banyak sekali yang nggak bisa kita hitung. Ada berapa jenis tanaman pangan aja kalau kita identifikasi hasil pertanian itu ada 70-an jenis, apalagi yang hortikultura, yang ikan, peternakan, kehutanan, perkebunan, luar biasa banyak sekali. Jadi kalau masuk di jurusan pertanian itu saudara tidak salah, insya Allah. Selama manusia hidup dibutuhkan SDM yang luar biasa, apalagi sekarang anak-anak muda sekarang ini. Itu belum termasuk produk olahannya lagi ya. Itu kalau diturunkan lagi semakin banyak gitu ya Bu. Banyak dan sangat bervariasi. Banyak sekali, tidak ada habisnya selama orang masih hidup. Kebutuhan permintaan. Jadi kita bicara tentang produksinya, bicara tentang bagaimana mengolah, tapi semuanya itu bagaimana secara produktivitas itu bisa efektif dan efisien. Manajemennya juga gitu ya Bu ya. Sehingga bagaimana kita mendapatkan keuntungan yang maksimal, bukan produksi yang maksimal. Produktivitas oke. Kalau produksinya maksimal, biayanya jadi tinggi. Tapi bagaimana efisien, bagaimana efektifnya. Nah itu bicara ekonomi pertanian seperti itu. Secara mikro dari yang kecil ya pemasarannya seperti apa dan lain-lain, sampai bicara tentang investasi perekonomian domestik sampai ke perekonomian dunia, itu malah luas sekali. Luas sekali kalau. Selanjutnya Bu, setelah Ibu memasuki masa purna nih ya Bu ya, kira-kira apa sih nih kesibukan Ibu? Apakah masih melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pertanian atau sejenisnya gitu Bu? Apakah memang ada gitu? Ya, alhamdulillah Ibu selama jadi dosen ya seperti dosen yang lain ya, belajar mengajar harus belajar dulu kan, seperti itu, mengikuti perkembangan, kemudian pengabdian, penelitian. Lah kalau sekarang itu tugas itu mungkin realnya kita juga masih punya ada beberapa bisnis tapi yang nggak besar. Kemudian narasumber untuk, kebetulan ini beberapa universitas swasta membutuhkan kita untuk bisa jadi narasumber. Kemudian kita usaha bidang pertanian, Ibu mencoba udah lama ya, pernah di berdua bapak, kebetulan bapak juga di sini. Ada gula semut, ada perikanan, ada agroforestry. Jadi agroforestry itu di lahan kering yang kita tanam berbagai macam tanaman, ternyata itu malah menjadi kontinu, bisa menghasilkan. Jadi wirausaha gitu ya Bu ya. Termasuk katanya sambal solaria itu ya Bu ya. Itu benar. Itu benar apa enggak Bu tuh? Oh, itu kebetulan keluarga ya, kakak itu dulu dari teknologi pangan. Itu sambalnya sudah ton, itu bukan sambal-sambalan lagi. Iya. Itu seluruh Indonesia berarti ya Bu ya. Iya, itu pasoknya seluruh Indonesia ya. Iya, itu kan di keluarga banyak yang wirausaha ke sana. Kalau Ibu di situ. Tapi ya ada yang tidak berbau ekonomi pertanian, ada misalnya kayak bengkel motor, itu ternyata juga menghasilkan. Iya, menghasilkan. Motor juga untuk transportasi pertanian kan juga. Iya, benar-benar. Jadi for your information guys, kalau kita tadi bilang Bapak suami dari beliau adalah dosen kita juga nih gitu ya, dan sudah duluan ya Bu ya purnanya ya, 1 tahun sebelum gitu. Nanti kapan-kapan kita undang ya, dan beliau itu punya banyak sekali ide-ide bisnis yang bisa kita gali nih buat memberikan informasi buat Sosek Mania semuanya itu terkait dengan bagaimana sih menciptakan usaha pertanian yang smart, modern dan presisi seperti tema kita yang di awal. Nah Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, tadi kan Ibu cerita nih ternyata banyak banget ya yang bisa dilakukan dari pertanian ini, banyak yang bisa dibisniskan, banyak yang dengan menggunakan ilmu yang kita punya gitu Bu. Nah pertanyaan saya adalah, saya penasaran nih Bu gitu, sebenarnya gimana sih Bu, kok kayaknya kalau saya dengar cerita dari teman-teman dosen gitu, kayaknya mudah gitu buat Ibu buat menemukan ide-ide bisnis yang baru. Sementara kalau saya sendiri mungkin ketika melakoni mungkin agak
agak gimana gitu Bu, agak sulit gitu. Nah sebenarnya ada nggak sih Bu tips dan trik menemukan ide bisnis yang potensial dari sektor pertanian? Kalau bagi ibu tuh, ibu kan banyak jualan apa ya, ide aja ya di depan kelas itu. Tapi dari yang selama ini ibu sampaikan, ada banyak mahasiswa yang masih melaksanakan tugas studi sampai yang lulus masih berkomunikasi, itu karena mungkin termotivasi seperti itu. Nah sebetulnya anak-anak muda sekarang luar biasa sekali, kalau ibu senang sekali, luar biasa. Berangkatlah dari apa yang kalian suka, berangkatlah itu, jadi ada semangat banget. Coba kenali diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mengenal, sering ibu di kelas seperti itu, coba kita kenali siapa saya dan mau kemana saya. Seperti itu. Kalau secara agama kita dari Allah, kembali ke Allah kan, tapi kita lagi di dunia nih, mau apa? Saya selalu sampaikan, kuasailah di dunia ini, tapi jangan kita yang dikuasai dunia, nanti kita kejeglong. Paham ya? Iya benar. Ya, jadi proses ya Bu. Ya, proses berproses. Gitu, semua jadi proses. Nah, belajarlah mengenal diri. Kalau kita suka apa, berangkatlah dari yang kita suka. Ada semangat, terus harus action, jangan apa ya terlalu lama. Kalau anak-anak sekarang sudah langsung bisa memulai mungkin dari lingkungan kecil di rumah sampai kemana. Nah, anak-anak yang cepat sekali biasanya anak yang pintar berkomunikasi, pandai berkomunikasi, bisa berkolaborasi. Nah sekarang anak-anak banyak diam di rumah, berkomunikasi dengan gadget ya Bu. Nah gunakan itu untuk mencari sesuatu yang baru, yang mungkin bentuk apa yang sesuai dengan bidang yang bisa dibisniskan. Bisa ada pelatihan loh di situ yang gratis, ilmu-ilmu yang banyak yang bisa mendorong kita menjadi kepingin bergerak, harus cepat bergerak. Bisa kok dari amati dulu, tiru, modifikasi. ATM ya Bu ya, amati, tiru, modifikasi. Jadi harus bergerak. Terus ada yang jawab, ibu modalnya dari mana? Nah kita harus mengenal diri sendiri, harus bersyukur tentunya. Apa iya kita modal harus terus uang banyak. Kita dikasih modal oleh Tuhan ini banyak sekali. Yang paling utama adalah semangat badan kita, konsisten semangat, ya Bu. Konsisten. Coba pernah di kelas saya tanya gini, oke, kalau saudara hanya modalnya, Bu nggak ada uang, ada kan pertanyaan seperti itu, langsung dijawab nggak ada uang. Oke, butuh uang berapa? Coba ibu sediakan 1 miliar untuk kamu, tapi jempol kamu ibu minta, boleh nggak? Mengerikan sekali kan? Kalau dia menjawabnya nggak punya uang. Jadi harus ada kemauan dulu, ada semangat dulu, action, dan harus bisa membaca peluang. Nah itu, kalau sekarang ini peluangnya banyak sekali, apalagi di bidang pertanian, mau apa aja bisa. Coba sebutkan kalian satu komoditas aja yang bisa dibisniskan. Banyak sekali, kita ambil pisang, bisa diapakan, ditopingi. Anak sekarang kan pandai. Coba satu pohon itu bisa dibisniskan dari ujung daun muda sampai ke akar. Itu membutuhkan memang kreativitas dan inovasi. Dan anak-anak sekarang sudah banyak sekali mempunyai pengetahuan, hanya baca di YouTube, lihat di YouTube, ini banyak sekali pengetahuan. Kalau mau buka. Karena banyak sekali contoh anak-anak muda milenial yang begitu maju. Mereka sudah jadi manajer, sudah pulang ke kampung ingin membesarkan tanah airnya, justru makin berhasil karena bisa menyalurkan hobinya, akhirnya nanti modal akan datang sendiri dan bisa mendirikan suatu badan usaha yang makin besar. Karena kalau sudah bisa mendirikan sampai bisa mendirikan PT atau CV itu kan sekarang mudah, harus dipelajari dan itu bisa online. Kan takut ini takut sesungguhnya kalau mau belajar itu malah nanti bisa cepat sekali berkolaborasi, nanti modal akan datang dengan sendiri. Pilihlah satu komoditas atau berapa yang saudara anggap itu bisa. Jadi jangan uang dulu. Orientasinya jangan uang dulu, kemauan dulu. Apalagi ya, Bu, bisa membaca peluang.
banyak sekali yang bisa membaca peluang, apalagi bidang pertanian yang selalu dibutuhkan. Apa saja bisa menjadi peluang, apa saja, sebutkan salah satu aja. Misalnya di rumah aja ya, pakai kalau nggak ada modal pakai barang bekas ya, kita kan SDM ya, bagaimana kita harus berkreasi, berinovasi, bikin bibit ya, pakai gelas bekas atau pakai polybag gitu. Kalau mungkin bibit cabai agak mahalan, tapi kalau bibit durian atau apa, coba 1 meter berapa gelas yang kita butuhkan. Kalau cabai 1,5 kilo itu 1 pohon, tapi kalau durian mungkin 30 cm, setengah meter, bibitnya 1 udah ratusan ribu. Dan seperti itu kan semua uang. Saudara harus berpikir produktivitas, efisien, efektif, akhirnya keuntungan maksimal akan mengejar tercapai gitu ya Bu ya. Nah selanjutnya nih Bu, seperti yang kita lihat sekarang ya, fenomena banyak banget sekarang fenomena Bu, karena memang mungkin faktor kesulitan ekonomi atau bagaimana gitu ya, banyak sekali yang ini Bu dalam melakukan bisnis tuh tipu-tipu gitu ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, ketika Ibu melakoni bisnis pertanian selama ini nih dengan Pak Edi gitu Bu, pernah nggak sih Bu ditipu gitu oleh orang partner bisnis atau apa? Nah itu tuh boleh nggak Bu diceritain gitu? Oke, ini ya semua belajarnya begitu ya. Ya pernah lah ya, tapi nggak usah Ibu sebutkan. Ada beberapa kegiatan itu ya kita nggak bisa menyalahkan bahwa kita tertipu karena orang itu. Sebenarnya kita harus introspeksi juga kenapa kita ditipu. Nah itu kesalahan kita waktu itu memang kurang kontrol. Misalnya sudah begitu maju, sudah ada jaminan pasar, sudah kontinu, tapi kita kurang kontrol. Akhirnya apa yang kita percayakan kepada jaringan tadi ya, rantai tadi, ada satu orang yang mentalnya tidak baik kan jadi putus. Ya, nah, itu ada di situ. Ada di ada di ternak waktu itu, ada di gula kristal yang semut itu ya Bu ya. Semut, ada di bengkel. Jadi pernah mengalami semua itu karena nggak cuma sekali berarti ya Bu ya. Nggak cuma sekali, tapi bagaimana kiatnya, oh ini ternyata SDM-nya yang itu, dan kita kurang hati-hati sekali itu. Saudara harus jelas pembukuannya dan supaya tahu bagaimana awal kita mulai modal seperti apa, kemudian kapan itu bisa break even point, kemudian kapan itu payback period, kapan model itu kembali. Kalau di jurusan kita itu harus sudah pandai Mas seperti itu, nanti akan pandai menghitung seperti itu. Kalau bisa kembali, begitu buka mata bangun tidur gitu langsung bisa, oh bayangannya rumus matematis ya Bu. Gitu ya Bu ya. Kita perhatikan waktu produktif kita jam berapa, itu akan efektif sekali. Karena tiap orang ada waktu yang 24 jam itu, mana yang paling produktif di kita, paling fresh, paling segar, paling saat itu paling nyaman untuk berpikir. Kan ada seperti itu. Jadi itu optimalkan, apalagi janganlah menunda pekerjaan yang berat-berat di bagian produktif itu, nanti insya Allah akan lancar. Jadi berarti Ibu sekali pernah mengalami itu, tapi maksudnya memang mental pengusaha kan memangnya harus seperti itu gitu Bu. Tapi apa sih Bu yang memotivasi Ibu untuk nggak menyerah gitu ketika misalnya mengalami itu satu kali, tapi mau mencoba lagi di bidang yang lain, tertipu lagi terus coba lagi. Waktu itu apa tuh Bu yang memotivasi Ibu pada saat itu? Ya karena Ibu mungkin pendidik ya, jadi nggak bisa langsung menjudge bahwa dia seperti apa. Tapi ada 1-2 yang memang mentalnya seperti itu, jadi nggak bisa dipercaya. Tapi ada kan itu tidak hanya satu tim. Ternyata di tim yang lain mereka sukses, berarti kan memang orang ini nggak bisa diajak maju. Nah kalau yang bisa diajak maju mereka akan sukses, sampai sekarang kita lepas malah. Kita biar dia berkembang seperti itu, biar kita nggak lagi modalnya kembali itu, karena mungkin pendidik bukan bisnismen kali ya. Iya. Tapi kalau kesini sudah ada pelajaran seperti itu ya, kita harus lebih jelas supaya bisa expansion path ya, bisa usahanya berkembang. Bagaimana tidak usaha monokultur, tapi kita berusaha untuk nanti usaha yang
terpadu supaya bisa dengan semua. Oke Bu, nah ini ada berita nih Bu dari websitenya Kementerian Pertanian ya. Bertani peluang bisnis mengisi pundi-pundi. Terus ini ada lagi dari link UMKM, tak perlu modal besar, ide bisnis 4 pertanian bisa mendatangkan cuan. Ada lagi nih Bu dari Cek Aja, 9 peluang usaha pertanian, minim modal hasil maksimal. Sebenarnya Bu, berapa sih Bu gambaran modal minimum yang harus kita punya gitu Bu, supaya kita bisa start nih Bu, mulai menjalankan satu usaha? Kalau ngomong pertanian itu ya luas banget, banyak, beragam dan macam-macam. Kita mau yang modalnya langsung besar, banyak contohnya, modal yang kecil banyak contohnya. Tapi kalau yang besar biasanya dari yang kecil, kalau yang sudah besar itu karena mungkin orang tua atau karena memang kita punya keahlian apa bisa bergabung dengan yang besar. Nah untuk itu tadi yang kolaborasi, komunikasi, kita gabung dengan orang yang sukses, tapi kita punya apa sih? Jadi nggak gelundung gitu aja, nggak. Nah, jadi kalau kita misalnya sering sekali ngikuti pelatihan sampai dapat sertifikat, atau punya keahlian digital marketing misalnya, terus ngobrol dengan orang-orang yang bisnis besar, ternyata kita bisa dipercaya, itu uang akan ngejar jadi ahli konsultan, ahli strategi atau apa di bidang yang dipercaya orang itu, dan itu banyak contohnya. Nggak jauh itu, suami saya kan banyak keluarga bisnis, itu dari dia punya keahlian bagaimana mengobati keuangan perusahaan karena punya keahlian gitu. Akhirnya banyak perusahaan besar-besar, perusahaan raksasa yang minta tenaga beliau, jadi masih muda sudah punya keahlian. Nah ini harus banyak latihan dulu. Tapi kalau modal kecil tadi yang Ibu ceritakan, kita ini punya apa, di rumah ada apa, dari yang kecil itu bisa menjadi besar. Kalau sudah besar, modalnya harus besar, nanti kita juga kalau pinjam orang harus dipercaya kan. Trust itu penting sekali. Kepercayaan orang lain terhadap kita penting sekali. Misalnya kita pinjam ke orang tua, karakter kita di rumah sudah dikenal ayah. Oh ini tanggung jawab Pak, boleh pinjam Kak 2 juta, 3 bulan saya kembalikan, misalnya seperti itu. Atau ada orang yang punya lahan kok terbengkalai misalnya, kalau kita memang bisa dipercaya, orang itu kenal, boleh nggak pinjam 3 bulan misalnya, mau kita olah seperti ini dan nanti kedepannya mau seperti apa, bisa diskusi. Orang yang punya lahan yang tidak terpakai, yang bingung, bisa dikerjasamakan. Banyak sekali ide-ide kalau di bidang pertanian itu, banyak sekali dari yang tadi di